kegagalan, sempat kita ditipu juga sama supplier, sempat ngadepin yang namanya tadi SDM gitu kan, sempat yang ini kalau kerja lagi gampang bener nyari duitnya gitu. Lo niat kita apa sih, tujuan kita berbisnis apa sih gitu kan, itu kita nikmatin gitu ya. Jadi kita kejar target kita deh, kita harus fokus nih. Jadi ada rintangan, ada tantangan, ya kita pegangan tangan aja berdua sambil kita berdoa aja deh, pasti Allah bantu. Buat saya mah sebagai pendamping saling bisa, yang selama bisa saling melengkapi gitu kan, insya Allah kita bisa tetap fokus sebagai couplepreneur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendra, dan ini istri saya. Saya Dini. Kita adalah couplepreneur. Untuk usaha kita adalah Brebes Mili. Kenapa sih kita ambil nama Brebes Mili ya? Karena kita mulai usaha ini dari produk bawang merah goreng. Jadi bawang goreng, dan kita ambil bawang merahnya itu asli dari Brebes yang memang sudah terkenal aromanya kuat, harum gitu, dipakai rata-rata semua masakan di Indonesia maupun di beberapa negara di luar. Dan juga yang diingat adalah Brebes Mili nih. Kenapa? Satu, artinya tuh ada air mata mengalir. Dan ini saya balik tanya lagi nih ke orang nih, kira-kira siapa sih yang nggak nangis kalau lagi ngiris bawang gitu. Jadi biar gampang gitu kan, namanya mudah diingat dan juga bisa membawa nama daerah karena asli bawangnya dari Brebes, kita pakailah nama Brebes Mili. Kok artinya sedih sih? Sebenarnya sih nggak sedih ya, karena lebih ke air mata, dan mili itu artinya mengalir. Jadi kan air mata mengalir itu juga menjadi doa kita agar rezekinya juga bisa mengalir, rezeki yang berkah melalui Brebes Mili. Terus tambah satu lagi, saya ada keturunan orang Brebes. Jadi kakek nenek saya dari ibu saya itu asli orang Brebes. Awalnya dari iseng kita Brebes Mili tuh. Sempat berdua kerja, tapi beliau resign ketika kita punya anak. Terus saya masih bekerja di F&B, karena saya bekerja di F&B. Memang salah satu kelemahan di F&B itu kan bekerja ketika azan zuhur kita nyiapin makan siang. Which is itu ya udah kita harus standby di on floor. Jadi memang itu salah satu tugas manajer store seperti itu gitu kan, memastikan lunch berjalan aman, ya kita harus ada di situ juga mengawasi anak-anak. Kalau bagi saya waktu itu kita berasa, wah saya ngerasanya tuh kayaknya ini ada yang salah. Lalu saya berpikir saat awal-awal nggak apa-apa, yang penting saya sholat. Tapi setelah diajak istri saya ikut kajian, jadi tahu gitu kan, oh ternyata seperti ini. Pertama saya masih cuekin dulu, tapi lama-lama nggak enak juga kita dengar kok kata Pak Ustadznya seperti ini, sholat lebih baik di masjid dan di awal waktu. Itu sih yang kita mau coba. Akhirnya itu yang jadi saya contreng, wah cari cara gimana caranya biar sholat di awal waktu dan berjamaah di masjid. Itu sih yang saya coba. Saya harus berubah, walaupun belum tahu kemana nih arahnya. Akhirnya ketemulah Brebes Mili ini gitu kan. Kita tanya sama istri, gimana nih kalau saya harus keluar dari F&B, karena memang waktunya kan weekend gak libur gitu kan. Memang itu udah resiko lah F&B. Saya betah juga di F&B, saya senang juga karena udah puluhan tahun saya di sana. Ya alhamdulillah istri setuju. Karena kita desain, kita coba bikin bisnis sendiri deh. Ya udah bismillah. Banyak pengaruh dari istri saya, dia udah mulai ngaji gitu kan. Saya belum tuh, coba deh kamu liburnya ganti hari Kamis. Kita ada kajian tuh di sini tiap Kamis. Saya kan dulu libur Selasa kalau nggak salah ya. Akhirnya kita rubah tuh. Saya coba tukar sama teman saya, tukar dong. Saya Kamis liburnya gitu kan, dia mau tuh jadi ikut kajian. Pertama ya wah agak aneh, biar nggak biasa ngaji gitu kan, nggak bisa ikut kajian. Tapi alhamdulillah gitu kan, ternyata nggak ada di saya itu juga nggak ada yang penolakan yang besar gitu. Oh kayaknya enak aja dengar, katanya nyaman gitu kan. Akhirnya oke deh, liburnya Kamis terus aja. Jadi dari situlah awal mulanya. Jadi berkat izin Allah juga, istri juga ngedukung gitu kan. Ya udah bismillah, walaupun ini biasa kita tiap bulan dapat transferan loh. Kan ketika kita usaha sendiri kan, jadi ya udah dari yang kita jual aja gitu kan. Istri juga setuju, karena kalau istri nggak setuju nggak mungkin juga saya akan ya itu karena berat gitu kan, bisa perang dunia ke-12 ya. Kalau saya pribadi sih memang udah ada kepengenan ya buat jadi pengusaha gitu ya, karena dulu saya ambil kuliah tuh kan di ekonomi. Walaupun ini agak ekstrim juga kalau di keluarga kita berdua nih, karena nggak ada yang langsung terjun langsung berdagang. Kadang-kadang saya sering kagum aja sama orang tuh yang memang dia praktisi, jadi dia tahu teorinya dan dia tahu gimana sih jatuh bangunnya seperti apa. Waktu terakhir saya kerja tuh di LSM, itu ngerasain banget gitu, karena kita melakukan training ke masyarakat gitu kan, dan itu saya rasa kayak saya pengen juga deh masuk nanti ke depan
kedepannya itu ada gunanya juga gitu kan, bermanfaat juga nih. Jadi dari yang saya punya ilmu, saya juga punya pengalaman gitu kan untuk jatuh bangun bikin usaha gitu kan, ke depan saya pengen itu juga jadi ilmu yang bisa saya ajarkan ke tidak hanya anak saya saja tapi juga ke banyak orang. Tadi kita mau bikin bawang goreng San Francisco karena dulu suami saya sempat lama tinggal di San Francisco gitu kan, tapi kayaknya gak dapet nih kalau ilmu branding tuh harus sesuatu yang mudah diingat sama orang dan kena gitu kan. Kayaknya juga bawang gak ada dari San Francisco. Terus suami saya, coba deh bawang goreng Mbok Dini gitu kan. Saya bilang, aduh enggak, kayak saya nggak embok-embok banget gitu kan ya. Nggak, akhirnya baru ada saya kasih ide Brebes Mili yuk gitu kan. Oh ya deh kayaknya inian, kayaknya cocok nih gitu. Dan itu sudah berjalan, baru akhirnya suami saya sempat inian juga sih, sempat bikin usaha sama temennya. Saya sempat ikutan gabung juga, tapi memang dari awal karena suami di F&B ya, nanya juga ini mau sambil diseriusin nggak? Ya kita omong-omong iseng aja kan, ini mau kita masukin kemana nih, kita mau jual kemana? Oh kita kayaknya pengen deh kalau misalnya produk kita ada di supermarket. Oh ketika supermarket berarti kita harus ini nih, harus bikin izin edarnya. Jadi kita langsung urus sih untuk izin edarnya, untuk PIRT-nya, halalnya, seperti itu. Alhamdulillah sih waktu awal itu biasa ya, produksi masih sedikit gitu kan, coba-coba 1 kilo, tawarin ke tetangga gitu kan, jadi tawarin habis itu, hari itu juga habis, saya tambahin lagi 2 kilo, tambahin lagi 5 kilo, terus udah gitu mulai nih, saya masih aktif kan di sosial media, waktu masih di FB aja, jadi saya bangun juga tuh branding di situ, selling juga di situ, alhamdulillah tuh, jadi masuk reseller teman-teman gitu kan, Din gue mau ikutan dong, ya udah boleh gitu, syaratnya apa? Ya udah syaratnya saling memudahkan aja deh gitu kan, ya udah kita Bismillah mau jualan gitu kan, monggo aja. Jadi waktu itu teman-teman saya bebaskan nih untuk harga jual mereka, karena kan di situ ada effortnya mereka masing-masing kan, ada ya mereka harus menanggung ongkir, terus ditambah lagi saya infokan ya kalian sesuaikan saja sama pangsa pasar kalian. Kalau memang bisa jual mahal, jual sedang gitu ya. Dan alhamdulillah reseller terus meningkat, dan lewat sosial media teman lama saya pun ternyata kontak saya gitu kan. Din kayak tertarik sama telur asin, sama bawang goreng juga deh. Coba deh tawarin gitu kan. Oh kemana gitu kan. Oh ke supermarket ini. Oh, oke. Itu inian punya toko enggak? Itu punya ini katanya. Family business kata dia, supermarket. Oh ternyata supermarket yang emang udah legend di Jakarta Selatan tuh punya teman saya. Kita masukin, alhamdulillah. Pengalaman pertama ya ke supermarket, tawarin, kita bawa sampel, kirim surat penawaran, alhamdulillah langsung deal. Satu Allah udah kasih jalan, dan juga memang kita udah dari pengalaman kerja kita, jadi kita udah terbiasa kan ketemu sama orang. Jadi alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Jadi datang langsung dapat PO. Semangat itu. Ketika dapat PO itulah nggak boleh bercanda ini gitu. Sayangnya waktu itu sempat dibercandain juga. Sempat diduakan gitu kan. Diduakan karena suami ada usaha lagi nih, kafe. Bikin usaha kafe. Sebelum berangkat ke kafe, saya masih minimal menyaksikan dulu lah proses produksi bawang. Dari awal kan memang saya yang buat kan, jadi ketika saya udah delegasikan ke tim gitu kan, kita berdua jadi tahu, kita berdua dulu yang goreng. Saya ngiris tuh saya pakai slice yang di pasar tuh yang serotan gitu. Tadi yang cuma 5 kilo, kuat. 10 kilo, waduh, gede sebelah ini tangan kan. Jadi kita cuma bisa kuat 10 kilo waktu itu, masih manual kan. Padahal sudah mulai. Iya, udah banyak kayaknya kita nggak kuat nih, makanya kita coba beli mesinnya, hire orang juga, beli mesin dan kita hire orang. Jadi kita transfer ilmu lah, minimal kita bisa gerak buat yang lain gitu kan, tapi produksi tetap jalan. Kalau untuk resep memang kita udah punya SOP-nya, kita udah punya standar bakunya gitu kan, itu dilarang untuk modif-modif gitu. Dan mata kita lama-lama terlatih gitu kan, ngelihat kayak misalnya dulu kita sendiri yang langsung nih cari cari bawangnya. Kita sempat dulu ambil dari Brebes juga. Oh ternyata ada kendalanya juga. Oke, kita ambil lagi dari yang dari yang deket. Ada kendala juga gitu. Tapi akhirnya sekarang kita udah punya supplier tetap gitu kan. Dan namanya tumbuhan kadang-kadang ada masa-masanya mereka bagus dan masanya nggak bagus gitu kan. Sempat mereka tuker nih bawangnya nih, ketika nyampe rumah saya lihat nih, itu dari jauh mata saya udah langsung hafal gitu kan, ini kayaknya bawangnya bukan bawang Brebes nih. Saya telepon supplier nih, oh iya soalnya lagi ini nih, yang nggak ada atau lagi apa waktu itu kan, oh nggak bisa, nggak mau.
tukar, saya bilang gitu kan. Saya hanya mau pakai bawang merah dari Brebes gitu. Nah udah, karena kita pernah nyobain juga waktu itu, ada supplier juga yang coba nawarin ke kita dari bawang Jawa lainnya. Agak beda sih memang, dari teksturnya, dari aromanya gitu kan. Jadi bawang goreng cuman beda, makanya kita tetap ambil bawangnya tuh bahan bakunya bawang merah Brebes. Bagi kita tuh itu yang bagus lah. Ya, yang aromanya benar-benar kuat dapet kuat, ya kan. Dia juga kalau rasanya tuh after taste-nya tuh dia gurih dan ada manis-manisnya. Ya. Itu bukan saya bilang loh. Terus emang serius yang nyobain tuh emang bilang begitu. Terus saya sampai bingung, Mas ini gorengnya pakai gula? Enggak. Digadoin sama dia. Serius loh, ini rasanya agak manis loh. Beneran nggak pakai gula? Enggak. Kita goreng yang seperti itu aja kita. Jadi akhir 2019 masuk ke 2020 kita fokusin. Alhamdulillah 2-3 bulan kemudian COVID. Ya. Iya, bulan Maret COVID itu kan 2020. Alhamdulillah sih memang ada tetap jalan gitu kan. Berjalan, dan alhamdulillah malah kita bisa panjang COVID itu, sepanjang pandemi itu bisa meningkatkan omset 3 kali lipat, dan juga tim kita juga nambah 3 kali lipat. Kalau online sih di 2021 ya, tapi emang kita nambah penetrasi offline-nya. Retail store kita tambah juga. Jadi memang kita seriusin kan, kita dagangin, kita benar-benar kita marketingin, antrean juga kita nggak keteteran karena emang udah kita fokus di situ gitu kan. Saya tiap hari keluar ya oke gitu loh. Owner juga nganter juga nggak masalah, yang potong ke loading ke gudang supermarket ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah. Dulu biasanya nerima, sekarang yang gotong gitu kan, saya nganter. Ya karena kita emang fokus target market kita ada di mana, kita besarkan itu penetrasi kita. Jadi yang waktu pada saat COVID itu ya alhamdulillah gitu kan, alokasi kita sehat gitu ya, walaupun ya banyak cerita lucunya juga di jalan gitu kan. Di jalan, itu kan zaman-zamannya PPKM. Iya. Wah, dan apa macamnya itu kan, dicegat polisi ya kan, nggak boleh berdua Bu, Ibu harus di belakang. Pak, ini istri saya loh Pak, saya di kamar berdua satu tempat tidur loh Pak, nggak bisa Bu, itu aturannya harus di belakang. Jadi ya udah, kita nurut aja deh di belakang. Satu mobil istri saya dia di belakang, saya di depan. Tapi senangnya lancar ya, jalan tuh cepat, kemana-mana tuh cepat. Jadi orang-orang berada di rumah kita, karena kan soalnya waktu itu malah double order ya. Malah double order, makanya kita kita order ya. seminggu sekali jadi seminggu 2 kali. Jadi kita sales alhamdulillah. Ya, salah satu kebaikannya bagi kita gitu kan, COVID, qadarullah itu kan suatu bencana. Tapi ada orang-orang yang terbantu di situ gitu kan. Tim kita waktu awal COVID itu ya banyak yang mereka yang 90% tim kita adalah wanita gitu kan. Karena saya pengennya saya di rumah masih bisa santai lah gitu kan. Pakai bajunya rata-rata wanita, dan ada yang suaminya PHK atau juga yang anak yang orang tuanya juga ada utang ya gitu kan. Di bank keliling gitu kan, itu kan mencekik sekali itu, memberatkan sekali lah. Ya alhamdulillah dengan kita bisa buka lapangan kerja, ngebantu perekonomian mereka lah gitu. Ketika sudah masuk retail itu ternyata lebih konsisten ya untuk untuk PO-nya. Tuh, kita dapat PO tiap minggu, dan kita lihat kayaknya ini menarik juga. Walau memang ada tantangannya nih, terutama buat UMKM seperti kita, cash flow. Karena mereka bayarnya kan tempo kan, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Ada mundur-mundur dikit lah, tapi ke 40 hari. Sempat kaget juga nih karena kayak 2 minggu sebelum Lebaran itu kita udah nggak boleh tukar faktur, udah nggak bisa, karena mereka juga tutup dulu kasnya dan baru dibayar setelah Lebaran. Jadi awal-awal kita sempat yang ke orang tua gitu ya, walaupun ya mereka istilahnya juga udah cukup juga sih gitu kan, tapi kita kayak pengen dong ngasih THR gitu kan. Tapi ternyata habis itu kita udah mulai punya karyawan gitu ya, udah kasih gajian, kasih THR gitu kan. Loh kok habis belum ditransfer lagi gitu kan. Kita bilang sama orang tua, THR nanti ya nunggu habis Lebaran. Alhamdulillah setelah setahun udah mulai kita tahu nih ritmenya gitu kan, kita udah bisa ngatur lagi cash flow-nya kita gitu. Dan ya udah kita nambah-nambah terus, dan kita cari yang memang banyak cabangnya dan sesuai sama market kita. Sebenarnya tantangan itu yang pertama, kalau kita ngalaminnya tuh lebih dari ke kitanya dulu tantangannya. Kita itu berani nggak untuk melangkah, berani nggak untuk melakukan. Kalau kita udah punya mindset, kita berani untuk melangkah, kita berani untuk berusaha. Tantangan lain muncul tuh, apalagi kita dari SDM. Kalau modal itu klasik banget modal gitu kan. Tapi kalau nungguin modal terus ya kita nggak akan gerak-gerak, walaupun bener modal itu pengaruh sekali. Jadi ada yang nyari modal dengan riba ya biasanya akan habis dengan sendirinya, nggak akan long lasting. Makanya kita udah banyak belajar dari situ. Makanya ketika kita mulai ini, oke nih kita udah berdua yakin gitu kan, kita mau jalanin bisnis ini, kita punya mental kita asah dulu. Karena kan kita berhubungan dengan orang keluar kan, kita ketemu orang
ketemu orang purchasing di luar sana. Terus kita deal juga sama supplier yang pemasok bahan baku, ya kan, dari sama mereka kita berapa kali gagal, berapa kali harus ternyata ini nggak bisa, ini pernah ketipu sekali, ya kan, nggak mudah gitu kan. Ya, kita mau berjuang lagi nih, jalan terus. Jadi mental juga harus itu, belum SDM dari internal kita, gitu kan, keluar masuk itu kan hal yang wajar banget. Ketika di luar sana ada yang lebih baik, mereka pergi gitu kan. Jadi ya kita harus bisa terima itu sebagai pebisnis gitu kan. Ketika kita juga nggak bisa nge-retain mereka, nahan mereka, ya mau nggak mau. At that time, tapi itu jadi acuan kita juga nih gitu. Lebih kan. Lebih baik ke depannya gitu ya. kan, menghadapi SDM. Ada yang sampai nangis-nangis karena kemarin waktu itu sampai nangis-nangis. Sebenarnya dia nggak mau ninggalin Brebes Mili, tapi tuntutan keluarganya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar gitu kan di luar sana dengan berat hati gitu kan. Jadi ada adegan Brebes Mili beneran gitu ya di rumah ini gitu kan. Ketika dia harus pamit sama kita. Tapi itu jadi acuan juga buat kita ya, ke depannya kita harus bisa juga nih. Makanya kita pengen banget strategi ke depan kita ya, target-target kita ke depan, kita mau bergerak terus nih. Alhamdulillah zona kita saat ini sudah kalau UMKM kan ada stage-stage-nya kan ya, dari mikro, kecil, menengah gitu ya. Nah kita target kita di tahun 2023 ya, tahun depan. Nah 2024 itu kita sudah tidak lagi di posisi kecil. Kita ada mikro, kita sudah di kecil, nah kita target kita ke menengah gitu. Jadi memang itu yang kita targetin terus, dan moga-moga ke depan sih memang betul-betul bisa menjadi perusahaan yang besar dan bisa menaungi menjadi wadah, jadi lapangan kerja yang besar. Tahun ini gitu ya, kita akan mulai berkolaborasi juga gitu dengan calon investor, tapi memang kita sudah fokus untuk meninggalkan riba. Tidak mencari pinjaman lewat bank atau modal via yang masih mengandung riba gitu. Karena alhamdulillah ketika kita meninggalkan riba, kita nggak punya kartu kredit, kita nggak punya cicilan yang KPR yang mengandung riba. Alhamdulillah berjalannya waktu gitu ya, usaha ini Allah bukakan jalan-jalannya lagi gitu. Jadi memang kalau untuk permodalan kita lebih mau untuk bekerja sama aja. Kalau ada investor mau masuk gitu ya, dan memang bisa berkolaborasi sama-sama untuk menumbuh kembangkan bisnis ini, why not? Tapi kalau kita sampai terdesak untuk ke bank sih, kita memilih untuk tidak gitu. Jadi memang kita pelan-pelan aja. Kalau untuk di bisnis ini enggak ada. Memang tidak ada. Awal kita cuman kalau dulu pernah ya, duit halal semua untuk usaha. Ya, insya Allah. Tapi kalau dulu ya waktu masih kerja ya kita punya kartu kredit kan, gitu kan. Zamannya itu kan itu zamannya ya kan. Ada kartu kredit, ada KTA apa segala macam. Sekarang kan pinjol. Dulu zaman saya KTA. Saya sebagai kredit tanpa agunan. Kan diteleponin dulu tuh. Kalau sekarang kan udah by aplikasi. Dulu kan zaman saya itu aplikasi udah ada, cuma mungkin belum seramai sekarang. Jadi ya kita sempat juga ikutan. Seru-seruan ikut saatnya. Karena masih bodoh waktu itu, masih belum tahu gitu. Balik lagi karena kita ikut kajian gitu kan. KPR rumah juga ya. Kita mulai gerah sendiri deh gitu kan. Oh ternyata emang nggak boleh ya gitu, termasuk asuransi juga yang masih ada subhat di situ gitu, masih ada mengandung gorornya, akhirnya kita lepasin juga gitu. Tawaran selalu ada gitu, tapi emang itu godaannya gitu kan, dan tapi itu akhirnya jadi micu kita gitu kan, kita langsung hitung-hitungan ke bisnis nih. Ketika jualannya, ya kenapa sih duit kita dikit gitu ya? Oh karena ternyata jualannya masih sedikit nih. Belum berasa duitnya gitu. Jadi kita udah nggak yang itu tawaran datang-datangnya, tapi kita lama-lama kita cuekin gitu kan. Nah kita fokusin dulu nih, ya udah kita cari duit yuk, lewat bisnis ini gitu kan, beneran yuk kita cari duit gitu kan, kayaknya bakalan ada kok gitu kan, karena juga Allah juga udah menjanjikan toh gitu kan, 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari berdagang gitu kan. Rasulullah juga hidupnya berdagang gitu kan, kenapa nggak kita ikutin juga. Ya alhamdulillah sih, kita yakin banget, terus tiba-tiba karena kita berdoa terus ya, maksudnya sambil kita berdoa ya, totonya Allah bukain, pengen ini nih ya Allah gitu kan, pengen produk kita ada di sini nih, atau pengen nih yang beli ini gitu kan, atau pengen ekspor nih ya Allah, pengen ada yang beli dari luar negeri gitu, biar produk kita dari luar negeri gitu kan. Nggak tahu jalan tiba-tiba ada aja ngubungin. Enaknya kalau enaknya ketika ekspor itu duitnya langsung amprok kan gitu.
sekali datang ternyata sekitar 35 juta kayak gitu kan lumayan gitu kan, cash flow ada lagi kayak gitu. Jadi kita ngejar-ngejarnya, jadi kita fokusinnya ke situ. Yang ini ya sudahlah, memang ya kita satu sadarin dari dosanya itu gitu kan. Kita takut yang dosa terendah aja adalah sama dengan menzinai ibu sendiri. Itu bayangkan itu dosa terendahnya. Jadi kita udahlah, kita takut deh gitu kan. Gitu. Kita udah nggak nyaman dengan posisi itu. Gitu. Sampai ke Australia karena tangannya Allah sih pastinya. Karena pada saat tahun ini saya lagi sibuknya awal-awal ikut kompetisi, terus kita belum belajar juga cara ekspor sendiri, tapi kita bilang nih, duh ya Allah pengen ekspor. Gitu. Karena saya punya tanggung jawab untuk mengedarkan nih produk-produk Brebes Mili gitu. Alhamdulillah tiba-tiba dihubungin lewat WA, kita mau produk ini dan ini nggak ada gratis ongkirnya nggak katanya. Oh kita bilang ada gratis ongkirnya tapi ada minimum pembelian. Kita pikir ya udah, reseller mungkin 1 juta 2 juta gitu kan. Ternyata pas masuk loh kok banyak ya. Sekitar 60 kartonan kalau nggak salah waktu itu. Kita taunya pun pas kita antar ke gudangnya. Oh ini buat kemana? Oh ini buat ke Australia. Sebelumnya buat ke Malaysia katanya. Kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. Dan itu sudah repeat order yang untuk ke Australia udah repeat order tahun ini. New Zealand tuh waktu tahun 2020. Terus di Malaysia tahun ini sama di Australia. Kita lagi kerjasama juga pengen masuk untuk Singapura. Masih di bawah 1M. Masih di bawah 1M. Ya moga-moga sih itu bisa mencapai di 2024 ya. Moga-moga gitu ya. Bukan. Per bulan. Per tahun, per bulan dong. Gitu. Kalau saat ini sih kita maksimal di dua penggoreng ya, bisa bawang mentahnya itu 70 kilo. Rencana sih ke depan semakin kita juga memperluas market gitu ya. Kita akan nambah lagi nih. Produksi akan kita ikutin, cuman memang target sampai tahun 2023 itu masih lebih ke penetrasi pasar dulu. Jadi produksinya mengikuti, jadi nggak yang kita ngebenahin kita nambahin dulu kapasitas produksi. Jadi alhamdulillah tahun ini tahunnya kita membuka network ya melalui beberapa lomba-lomba dan alhamdulillah banget gitu. Jadi kita bisa berkenalan langsung sama mentor-mentor hebat ya, pengusaha-pengusaha hebat. Termasuk kemarin juga kalau dari acaranya Metro TV Juragan Zaman Now itu konglomeratnya Indonesia. Ada Pak Irwan Musri, ada Reno Barak ya, terus ada Pak Rex dan Budian gitu. Jadi alhamdulillah kalau tahun ini saya juara di DCE Digital Creative Entrepreneur itu dari Telkomsel sebagai the best F&B-nya. Yang baru-baru ini kita menjadi UMKM terbaik di Depok, Jabar juara, jadi tingkat provinsi Jawa Barat. Waktu itu kemarin langsung ke di Bandung acaranya, lalu masuk juga Food Startup Indonesia. Yang ini JJN udah sih gitu, sama yang lain-lain lebih ke 10 besar, 20 besar seperti itu. Kuncinya untuk jadi couplepreneur yang tangguh gitu ya, satukan dulu deh visi misinya dulu gitu, tujuannya apa gitu kan, karena kalau enggak bakalan berantem. Lalu ada pembagian tugas gitu dengan yang jelas ya, jadi ada akadnya lagi, bedakan akad nikah dengan akad bisnis. Dan akad rumah tangga. Jadi emang harus dibedakan sampai itu. Jam berapa ya kan, akad rumah tangga sisanya. Jadi emang benar-benar kita jadi jadi owner, profesional. saya co-owner nggak ada ya. Co-founder ya. Co-foundernya. Jadi pada bisnis dia lebih tinggi tingkatannya di saya. Jadi ketika dalam urusan bisnis, saya menerima perintah dari dia. Tapi ketika selesai jam bisnis, kamu nerima perintah dari saya. Ya harus itu dulu. Memang harus benar-benar itu bisa kita harus ini dulu gitu. Di situ kita harus bicara dulu, jangan sampai nanti kebalik-balik ketukar-ketukar yang ada berantem dulu ntar jadinya. Kita udah kita pernah ngerasain sebelumnya. Kenapa kita ngomong gini? Karena udah cukup waktu lah bagi kita buat belajar gitu. Udah ngerasain itu jadi. Ya dan sama-sama harus belajar. Mindset kita harus kita benarin dulu. Kita harus juga terbuka juga. Lalu juga ilmu mesti ditambah. Gak bisa kalau jalanin ya. Ya. Ilmu juga dua tuh kan, ilmu tentang kita bisnisnya ya, ilmu bisnis yang kita alamin sama ilmu agama. Itu jangan sampai, kalau menurut saya ya, yang kita alamin jangan sampai dihilangin. Jadi emang harus sejalan. Jangan waktu sisa, tapi siapkan waktu. Jangan nungguin ada sisa waktu nih, itu biasanya nggak akan dapet. Ya.
Kita emang awal nggak bisa tuh, udah kita tiap Selasa kita kajian. Semua sama teman-teman nih kita berangkat kajian tiap Selasa pagi. Pokoknya kantor stop dulu. Jadi produksi nggak ada dulu sampai juhur, setelah juhur baru kita ada mulai lagi. Jadi emang kita coba pelan-pelan kita ke arah sana. Ya biar ilmu dapat dunia, ilmu akhirat minimal ada yang didengar lah. Karena kalau enggak tuh susah sekarang. Karena tauhid kan. Karena kalau misalnya ada kendala, ada apa dalam bisnis ya udah, kita balikin lagi. Semua masalah, semua ujian dari Allah gitu kan. Brebes Mili adalah produsen atau brand lokal yang memproduksi bawang goreng asli tanpa campuran tepung dan menggunakan minyak sekali pakai sehingga mengeluarkan benar-benar bawang goreng yang sesungguhnya. Jadi buat teman-teman pecinta bawang goreng sejati, ini udah ada sekarang dari Brebes Mili yang benar-benar bisa bikin masakan tambah lezat, nggak cuman sekedar hanya topping. Selain bawang goreng, kita juga memproduksi minyak bawang, ada minyak bawang merah, minyak bawang putih, di mana minyak bawang ini berguna untuk menjadi seperti parfum ya, seperti parfum masakan, dimana kalau kita menumisnya menggunakan minyak bawang, masakannya tambah harum, nggak kalah sama chef-chef di restoran maupun di hotel bintang 5. Lalu kita juga memproduksi sambal teri Medan, lalu ada sambal bawang dan juga sambal telur asin, karena orang Indonesia makan nggak lengkap tanpa sambal. Jadi pakai Brebes Mili enaknya bikin nangis. Kalau untuk ada di mananya, di Indonesia kita sudah ada di beberapa supermarket, ada di Hero, Gelail, di ada Swalayan, Rejeki, Farmers Market, ada di Transmart, lalu sudah ada sekitar 26 brand supermarket yang kita masukin, dan jangan khawatir karena di tahun depan pun kita masih menargetkan untuk penetrasi semua supermarket yang ada di Jabodetabek. Hanya Jabodetabek tentu tidak, karena ada beberapa yang misalnya seperti kita mau masuk ke Hypermart, lalu ke Superindo, itu ada di seluruh Indonesia. Untuk Gelail sendiri kita ada di Timika sampai Jayapura. Lalu kita ada di Makassar. Lalu kita ada di Marketplace, kita ada di Tokopedia, tinggal klik aja Brebes Mili. Kalau di Shopee itu Brebes Mili _food. Lalu kita ada juga untuk di luar negeri, kita ada di Grand Laguna Supermarket, itu ada di Australia. Jadi teman-teman, moga-moga juga tahun depan kita bisa penetrasi juga terutama di pangsa pasar Asia gitu, karena kita sudah mulai bekerja sama dengan beberapa eksportir. So ditunggu saja buat teman-teman yang suka bawang goreng asli tanpa tepung, gak pakai pahit, nanti bisa ketemu sama Brebes Mili. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Halo Bos. Aduh.